Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofwan Hadi Kusuma selaku dosen pengajar MKWU Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya Aisyah Biapsari dengan NIM 237111089. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai adab dan ilmu sebagai jati diri mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Yang pertama-tama yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kita semua, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Atas dasar hadis ini kita bisa ketahui bahwa menuntut ilmu diwajibkan kepada kita. Jadi sebagai orang muslim kita wajib untuk menuntut ilmu. Lebih baik menuntut ilmu setinggi-tingginya karena ilmu memiliki banyak keutamaan. Ilmu memiliki banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Saat kita menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu sendiri bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Dengan memiliki ilmu yang cukup, memiliki ilmu yang baik, kita bisa memiliki solusi terhadap permasalahan yang kita alami. Lalu dengan memiliki ilmu, kita bisa membantu peradaban manusia. Dalam hal itu menuntut ilmu bisa memberikan manfaat bagi diri kita juga dengan orang lain. Jadi dengan menuntut ilmu kita bisa mendapat banyak manfaat. Saya sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, saya menyadari bahwa dengan menuntut ilmu saya akan mendapatkan manfaat yang banyak, yaitu dalam bidang kesehatan saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya mengenai masalah kesehatan. Orang yang menuntut ilmu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dijelaskan pada hadis riwayat Muslim nomor 2699, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa Allah istimewakan orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu dengan memudahkan mereka menuju surga atas apa yang telah ia kerjakan, yaitu menuntut ilmu. Selanjutnya pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Dengan dasar ayat ini kita juga bisa ketahui bahwa orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya. Jadi Allah istimewakan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah ditinggikan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Saya sebagai mahasiswa khususnya Fakultas Kedokteran memiliki tugas utama untuk menuntut ilmu, khususnya untuk di bidang kesehatan. Saya juga ketahui bahwa untuk menuntut ilmu terhadap ada hal yang harus diperhatikan, yaitu adab. Saya sadar bahwa adab itu merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Yang saya ketahui sendiri, adab itu harus lebih dulu daripada ilmu, karena apalah orang yang memiliki ilmu, apalah orang yang memiliki kepintaran berlebih kalau misalnya dia tidak memiliki adab. Selanjutnya, guru penulis Syekh Sholeh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Atas dasar hal itu kita bisa simpulkan, kita bisa ketahui bahwa seseorang yang menuntut ilmu harus lebih dulu memiliki dasar atau memiliki adab, karena dengan mempunyai adab orang tersebut akan mempermudah dalam meraih ilmu. Lalu selanjutnya ada juga kalimat ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Kepintaran tidak ada artinya tanpa adab. Hal ini bisa kita ketahui karena bisa kita pahami, resapi artinya karena pada masa ini, pada era ini banyak orang-orang yang memiliki kepintaran berlebih tapi tidak memiliki adab yang baik, sehingga dia tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik atau bahkan dia memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal yang buruk. Hal itu dapat disebabkan karena seseorang tidak memiliki dasar atau landasan adab yang baik. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kepintaran itu tidak ada artinya tanpa adab. Bahkan yang saya ketahui juga adab itu perlu ditanamkan. Jadi
adab itu perlu ditanamkan karena karena tidak ada adab itu sangat berperan besar bagi kehidupan manusia. Adab yang sedikit itu akan lebih baik daripada seseorang yang memiliki ilmu yang banyak. Jadi adab itu adalah suatu hal yang harus diutamakan. Lalu selanjutnya untuk adab sendiri, adab dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah dari niat. Dari kita harus berniat untuk menuntut ilmu dengan baik. Lalu selanjutnya adalah sungguh-sungguh sendiri kita bisa lakukan dengan memperhatikan materi. Lalu selanjutnya adalah tawakal. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang telah kita lakukan menuntut ilmu akan mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Kita harus tawakal bahwa apa yang kita usahakan hari ini pasti akan memperoleh hasil yang baik di masa depan. Lalu selanjutnya kita harus memperhatikan guru atau menghormati guru. Hal ini adalah hal yang penting karena ini adalah mencakup adab yang paling tinggi. Di saat kita menghormati guru, maka kita insya Allah akan mendapatkan manfaat-manfaat dari materi yang telah beliau berikan. Dengan menghormati guru, kita lebih bisa memperhatikan materi yang beliau sampaikan, dan juga nanti insya Allah akan mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang telah kita dapatkan dari beliau. Jadi kesimpulannya, untuk adab dan ilmu sebagai jati diri mahasiswa Universitas Islam Indonesia sendiri, adab tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu, karena dengan seseorang memiliki ilmu yang banyak tapi tidak memiliki adab, hal itu adalah hal yang sia-sia. Karena dengan ilmu tanpa adab itu bisa menjerumuskan seseorang kepada suatu hal yang negatif. Maka dari itu kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu dan adab dengan lebih mempertimbangkan adab itu sendiri, karena adab merupakan hal yang penting bagi kita semua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai adab dan ilmu sebagai jati diri mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.